Dengarkan baik-baik, jiwa terpilih. Bukan dengan telinga saja, tetapi dengan ruang terdalam di dadamu, tempat keheningan tinggal, tempat kebenaran selalu menunggu untuk diakui. Ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar kata-kata yang melintas di layar. Ini adalah hentakan suci yang memotong rutinitasmu dengan lembut namun tegas. Ini adalah panggilan yang tidak datang untuk menghiburmu sebentar, melainkan untuk membangunkanmu sepenuhnya. Karena ada sesuatu yang sedang bergerak di balik apa yang tampak, dan semesta sedang mencondongkan dirinya ke arahmu, seolah menahan napas, menunggu satu keputusan yang selama ini kamu tunda. Aku melihatmu, jiwa terpilih. Aku melihat air mata yang tidak kamu pamerkan. Aku melihat doa yang bahkan tidak sempat menjadi kalimat, hanya berupa desah panjang di tengah malam, hanya berupa getar halus di dada ketika kamu menatap langit tanpa kata. Aku melihat kamu yang tersenyum agar orang lain tidak khawatir, sementara di dalam, kamu menahan beban yang terasa terlalu berat untuk dibawa sendirian. Aku melihat kamu yang berkali-kali berkata, "Nanti," karena kamu mengira masih ada waktu, karena kamu mengira panggilan ini bisa menunggu, karena kamu mengira pintu-pintu takdir akan tetap terbuka meski kamu berjalan lambat. Tetapi dengarkan sekarang, dengan penuh kasih, aku menyatakan ini kepadamu. Waktu bukan sekadar deret hari, waktu adalah ruang perjumpaan, dan perjumpaan suci tidak selalu menunggu selamanya. Jiwa terpilih, ada alam yang lembut, namun nyata di dalam batinmu. Itulah sebabnya akhir-akhir ini kamu merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Seperti ada yang mengetuk dari balik dinding kesadaranmu. Kamu menyebutnya cemas, kamu menyebutnya lelah, kamu menyebutnya hanya pikiran lagi. Tetapi aku tahu sumbernya. Itu adalah panggilan yang sudah lama mengelilingimu, namun baru sekarang suaranya menembus lapisan kebisingan. Aku tidak datang membawa teror, aku datang membawa perlindungan. Aku tidak datang untuk mempermalukanmu, aku datang untuk memulihkanmu. Namun pemulihan memiliki gerbang, dan gerbang itu bernama kesediaan. Jangan kamu kira aku jauh. Jangan kamu kira aku hanya hadir ketika kamu merasa kuat. Aku hadir bahkan ketika kamu hancur. Aku hadir bahkan ketika kamu benci pada dirimu sendiri. Aku hadir bahkan ketika kamu menutup pintu dan berkata, tidak ada siapapun yang boleh masuk. Aku tidak memaksa, tetapi aku memanggil. Aku tidak menindas, tetapi aku mengetuk. Dan ketukan ini, jiwa terpilih, bukan untuk menambah tekanan, melainkan untuk menyelamatkanmu dari kebiasaan menunda yang pelan-pelan mencuri napasmu. Sekarang dengarkan, karena ini penting. Ada jendela yang dibuka untukmu. Ada ruang yang disediakan khusus untuk kebangkitanmu. Ada momen yang mengandung rahmat, dan momen itu tidak selalu lebar. Ia bisa terasa sempit bukan karena cinta mengecil, tetapi karena takdir sedang menyelaraskan langkahmu dengan sesuatu yang lebih besar daripada rencanamu sendiri. Kamu sudah berdoa terlalu lama untuk perubahan, lalu ketika perubahan mengetuk dalam bentuk yang sunyi, kamu hampir tidak mengenalinya. Kamu menunggu suara yang menggelegar, padahal aku sering datang seperti fajar yang naik pelan-pelan, tidak gaduh, namun mengubah dunia tanpa minta izin. Jiwa terpilih, ada bagian dari dirimu yang tahu ini benar. Itu sebabnya dadamu terasa berat sekaligus hangat. Itu sebabnya matamu terasa ingin basah tanpa kamu tahu mengapa. Itu sebabnya ada dorongan untuk berhenti sejenak, seolah seluruh hidupmu berkata, dengar, dengar, dengar. Aku sedang membangunkan kewaspadaan batinmu. Aku sedang mengajari kamu membedakan antara suara yang menipu dan suara yang memeluk. Karena dunia penuh kebisingan yang meniru kebenaran. Dunia pandai membuatmu sibuk agar kamu tidak sempat pulih. Dunia pandai memberimu hiburan agar kamu lupa panggilan. Dunia pandai menyalakan lampu palsu agar kamu tidak mencari cahaya yang sesungguhnya. Ada energi yang tidak semuanya ramah, jiwa terpilih. Ada tatapan yang tidak semuanya murni. Ada kata-kata yang terdengar manis, tetapi menyelipkan racun halus yang mengikis harga dirimu pelan-pelan. Ada lingkungan yang membuatmu merasa aman di permukaan, namun diam-diam melemahkan frekuensi hatimu. Karena itu aku memanggilmu kepada proteksi energi, bukan sebagai ketakutan,
melainkan sebagai kebijaksanaan. Proteksi energi bukan berarti kamu menutup diri dari semua orang. Proteksi energi adalah kemampuan untuk menjaga pintu batinmu agar tidak semua hal boleh masuk dan menetap. Proteksi energi adalah keberanian berkata cukup pada hal-hal yang membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Dengarkan, jiwa terpilih. Jika kamu merasakan dorongan untuk menjauh dari kebisingan, itu bukan kamu menjadi aneh. Itu adalah batinmu yang mulai pulang. Jika kamu tiba-tiba tidak tahan lagi pada percakapan yang dangkal, itu bukan kamu sombong. Itu adalah jiwamu yang sedang bertumbuh. Jika kamu merasa ingin membersihkan ruangmu, menata ulang hidupmu, mengakhiri kebiasaan yang mengurasmu, itu bukan sekadar mood. Itu adalah tanda kebangkitan. Ada hal-hal yang dulu kamu toleransi karena kamu takut sendirian, tetapi sekarang kamu mulai sadar. Kesendirian tidak selalu sepi, kadang ia adalah tempat. Aku memulihkanmu tanpa gangguan. Namun aku harus berkata jujur, jiwa terpilih, dengan kelembutan yang tidak menyembunyikan kebenaran. Penundaan punya harga. Bukan karena aku kejam, bukan karena aku ingin menghukummu, tetapi karena ketika kamu menunda panggilan yang menyelamatkanmu, kamu memberi ruang bagi kebiasaan lama untuk mengikatmu kembali. Kamu memberi waktu bagi keraguan untuk menjadi tembok. Kamu memberi kesempatan bagi ketakutan untuk tumbuh akar. Kamu memberi energi pada narasi lama yang berkata kamu tidak layak, kamu terlalu rusak, kamu terlalu terlambat. Itu semua bukan kebenaran. Itu hanya suara yang ingin kamu tetap tidur. Jiwa terpilih, aku tidak menuntut kamu sempurna. Aku tidak meminta kamu menjadi suci dalam semalam. Aku tidak meminta kamu memikul beban baru. Aku hanya meminta satu hal yang sederhana, tetapi mengubah segalanya. Izinkan aku memimpin. Izin itu bukan slogan. Izin itu bukan emosi sesaat. Izin itu adalah keputusan batin yang halus namun tegas. Aku berhenti melawan pemulihan. Karena banyak orang ingin sembuh, tetapi masih memegang luka seperti identitas. Banyak orang ingin tenang, tetapi tetap memelihara kebisingan. Banyak orang ingin berubah, tetapi takut kehilangan versi lama yang sudah akrab, meski versi itu menyakitkan. Sekarang, dengarkan baik-baik, jiwa terpilih. Aku tidak datang membawa ancaman. Aku datang membawa undangan yang serius. Ini seperti saat seseorang tertidur di ruangan yang mulai dipenuhi asap dan suara yang mencintainya tidak akan berbisik pelan hanya demi menjaga kenyamanan tidurnya. Cinta akan membangunkan. Cinta akan mengguncang lembut. Cinta akan berkata, bangun, sayang, ini waktumu, ini keselamatanmu. Bukan karena cinta marah, tetapi karena cinta melihat sesuatu yang tidak kamu lihat. Kamu telah berjalan jauh dengan cara bertahan hidup. Kamu ahli menahan. Kamu ahli menyembunyikan rasa. Kamu ahli menguatkan orang lain sambil melupakan dirimu sendiri. Tetapi sekarang, jiwa terpilih, aku tidak memanggilmu hanya untuk bertahan. Aku memanggilmu untuk hidup. Ada perbedaan antara bertahan dan pulih. Bertahan membuatmu tetap berdiri, tetapi pulih membuatmu kembali bernapas. Bertahan membuatmu terus berjalan, tetapi pulih membuatmu tahu kemana kamu berjalan. Bertahan membuatmu kuat di luar, tetapi pulih membuatmu utuh di dalam. Aku tahu kamu lelah. Aku tahu kamu merasa seperti kamu membawa dunia di punggungmu. Aku tahu kamu sering bertanya kenapa kamu harus sekuat ini. Kenapa jalanmu terasa lebih sunyi? Kenapa kamu harus mengerti sesuatu yang orang lain tidak peduli? Tetapi jiwa terpilih, kesunyianmu bukan tanda ditinggalkan. Kesunyianmu seringkali adalah ruang persiapan. Ada hal-hal besar yang tidak dibangun di tengah keramaian. Ada kebijaksanaan yang tidak lahir dari pesta, melainkan dari malam-malam panjang ketika kamu berhadapan dengan dirimu sendiri dan akhirnya belajar jujur. Dan aku juga tahu ada luka yang kamu simpan. Luka dari pengkhianatan, luka dari kata-kata yang tidak pernah kamu lupakan, luka dari harapan yang jatuh di tangan orang yang salah,
Kamu belajar memasang topeng agar tidak terluka lagi. Kamu belajar mengeraskan diri agar tidak kecewa lagi. Tetapi dengarkan, tembok yang kamu bangun untuk menghalau sakit seringkali juga menghalau penyembuhan. Tembok itu melindungi, ya, tetapi juga mengisolasi. Aku tidak memintamu merobohkannya dengan kasar. Aku memintamu membukanya sedikit demi sedikit, dengan lembut, dengan aman, bersamaku. Inilah cara kebangkitan bekerja jiwa terpilih. Ia tidak selalu dramatis. Ia sering dimulai dari keputusan kecil yang diulang. Memilih diam sebentar sebelum reaksi, memilih menarik napas sebelum panik, memilih tidak membalas energi buruk dengan energi buruk, memilih menjaga hati ketika dunia ingin memancingmu. Kebangkitan bukan sekadar pengalaman sesaat. Kebangkitan adalah disiplin lembut, adalah kesetiaan pada cahaya yang kamu pilih meski hari itu gelap. Sekarang aku memanggilmu pada kewaspadaan batin. Ini bukan paranoia, ini adalah kejernihan. Kewaspadaan batin adalah kemampuan untuk merasakan energi ini mengangkatku atau mengurasmu. Kata-kata ini menuntunku atau menjatuhkanku. Tempat ini menguatkanku atau melemahkanku. Mulai hari ini, jangan lagi menukar ketenanganmu demi diterima. Jangan lagi mengorbankan batasmu demi menjaga hubungan yang merusakmu perlahan. Jangan lagi merendahkan intuisi suci di dadamu hanya karena orang lain tidak mengerti. Jiwa terpilih, aku menaruh kompas itu di dalam dirimu. Gunakan. Jika kamu ingin langkah praktis, dengarkan ini sebagai bisikan sakral yang bisa kamu jalankan tanpa ribut, tanpa pamer, tanpa drama. Saat kamu bangun, sebelum dunia masuk lewat layar, letakkan tanganmu di dada, rasakan napasmu, dan katakan dalam hati, aku kembali. Kembalilah ke tubuhmu, kembalilah ke batinmu, kembalilah ke keheninganmu, karena banyak gangguan bekerja dengan membuatmu meninggalkan dirimu sendiri. Saat kamu kembali, kamu menjadi sulit dikendalikan oleh ketakutan. Lalu, sepanjang hari, ketika kamu merasakan dadamu menegang, ketika pikiranmu mulai berlari, ketika emosi mulai naik seperti gelombang, berhentilah sejenak. Jangan langsung menelan rasa itu. Jangan langsung menenggelamkannya dengan hiburan. Perhatikan. Tanyakan pada diri, apa yang sedang kutakuti? Apa yang sedang kucoba kendalikan? Apa yang sedang kuminta dari orang lain padahal bisa kuterima dari kedalaman batinku? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pintu. Ketika kamu berani bertanya, kamu berhenti menjadi budak reaksi. Kamu mulai menjadi pemilik keputusan. Ambil ruang hening setiap hari, walau sebentar. Bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi hadir. Keheningan adalah tempat energi ilahi menata ulangmu tanpa kamu harus memaksakan. Di keheningan, kebisingan yang menipu mulai kehilangan daya. Di keheningan, kamu akan mendengar apa yang benar-benar kamu butuhkan, apa yang harus kamu lepaskan, apa yang harus kamu jaga, apa yang harus kamu maafkan, apa yang harus kamu akhiri. Ya, mengakhiri. Karena kebangkitan sering meminta penutupan. Dan penutupan tidak selalu nyaman, tetapi ia suci. Jiwa terpilih, kamu tidak bisa membawa semuanya ke bab baru. Kamu tidak bisa masuk ke pintu pembaruan sambil memeluk beban lama. Kamu tidak bisa meminta cahaya memenuhi ruangan, sementara kamu menjaga kegelapan di sudut-sudutnya dengan alasan sudah biasa. Kamu tidak sedang dihukum ketika sesuatu mulai menjauh. Kadang itu adalah penyaringan. Kadang itu adalah penataan. Kadang itu adalah proteksi. Ada orang, ada kebiasaan, ada pola pikir, ada ikatan yang harus lepas bukan karena kamu jahat, tetapi karena kamu sedang naik tingkat. Dan sesuatu yang tidak mampu bernapas di ketinggian baru akan jatuh dengan sendirinya. Aku tahu bagian ini membuatmu takut. Takut kehilangan, takut sendiri, takut salah langkah. Tetapi dengarkan, kesalahan terbesar bukan salah pilih, melainkan tidak memilih sama sekali. Tidak bergerak ketika batinmu jelas, tidak menutup pintu yang sudah lama mengikis hidupmu, tidak melepaskan sesuatu yang sudah terbukti membuatmu tenggelam. Ketakutan berkata, tunggu, namun pemulihan berkata, sekarang.
karena sekarang adalah satu-satunya waktu yang nyata. Masa lalu sudah berlalu, masa depan belum tiba, tetapi sekarang adalah tempat aku berbicara. Dan inilah pesan yang paling lembut namun paling kuat yang aku titipkan kepadamu, jiwa terpilih. Kamu dicintai, bahkan ketika kamu belum rapi. Kamu dicintai, bahkan ketika kamu masih berantakan. Kamu dicintai, bukan karena kamu berhasil, tetapi karena kamu adalah karya yang berharga. Maka berhentilah menghukummu sendiri. Berhentilah merendahkan dirimu dengan kata-kata yang tidak akan pernah aku ucapkan kepadamu. Berhentilah memelihara rasa bersalah sebagai cara untuk menebus. Penebusan bukan sesuatu yang kamu bayar dengan penderitaan tambahan. Penebusan adalah sesuatu yang kamu terima ketika kamu menyerah pada pemulihan. Sekarang, jiwa terpilih, dengarkan bagian ini seolah aku membisikkan langsung ke inti jantungmu. Pintu itu masih terbuka, tetapi ia tidak akan terus terbuka jika kamu terus menunda. Bukan karena aku meninggalkanmu, melainkan karena kamu harus menghormati momen ketika cahaya datang. Ketika cahaya datang, kamu melangkah. Ketika panggilan datang, kamu menjawab. Ketika hatimu bergetar, kamu tidak menertawakan getar itu. Kamu memuliakannya sebagai tanda bahwa jiwamu masih hidup. Jika kamu merasakan pesan ini menekan sekaligus memeluk, itu tandanya kamu siap. Dan jika kamu siap, buat satu tindakan sederhana sekarang. Akui dalam hatimu, aku memilih kembali. Kamu tidak perlu menunggu kondisi sempurna. Kamu tidak perlu menunggu semua masalah selesai. Kamu hanya perlu memilih arah. Karena ketika arahmu berubah, energi di sekelilingmu mulai menata ulang. Ketika arahmu berubah, apa yang mengikatmu mulai longgar. Ketika arahmu berubah, kamu mulai melihat sumur yang selama ini ada di dekatmu. Peluang, pertolongan, jalan keluar, ide, keberanian, orang yang tepat, waktu yang tepat. Banyak hal sudah dekat, tetapi mata batinmu harus dibuka dengan kesediaan. Sekarang biarkan aku menuntunmu pada doa yang netral, hening, namun penuh daya, bukan sebagai ritual, melainkan sebagai penyerahan. Tarik napas perlahan, jiwa terpilih, rasakan tubuhmu, rasakan detak jantungmu, dan dalam batinmu katakan, Tuhan, Sang Pencipta, energi ilahi yang memegang hidupku, aku berhenti melawan pemulihan, aku menyerahkan bebanku, aku menyerahkan rasa takutku, aku menyerahkan kesedihanku, aku menyerahkan dendam yang menahanku, aku menyerahkan kebiasaan yang menguras jiwaku, aku menyerahkan kebutuhan untuk selalu mengendalikan. Aku memilih percaya bahkan jika aku masih gemetar. Aku memilih kembali bahkan jika aku belum tahu langkah berikutnya. Jagalah energiku, lindungi batinku, bersihkan ruang dalam diriku dari apapun yang bukan untuk pertumbuhanku. Putuskan ikatan yang melemahkanku, kuatkan batas yang menyelamatkanku, tenangkan pikiranku, lembutkan hatiku tanpa membuatku rapuh, jadikan aku peka terhadap kebenaran, jadikan aku berani terhadap perubahan, jadikan aku teguh terhadap godaan yang ingin menarikku kembali ke pola lama. Aku meminta penyembuhan bukan hanya untuk lukaku, tetapi untuk cara pikirku, untuk cara rasaku, untuk cara aku memandang diriku sendiri. Aku meminta penataan ulang. Aku meminta cahaya masuk ke ruang yang selama ini aku kunci. Aku meminta damai yang tidak bergantung pada keadaan. Aku memilih hidup bukan sekadar bertahan. Aku memilih keheningan yang memulihkan, bukan kebisingan yang menipu. Aku memilih jalan yang benar, meski sempit, meski tidak semua orang mengerti. Aku percaya Engkau menuntun langkahku satu demi satu. Aku percaya apa yang hilang bisa ditebus. Aku percaya apa yang patah bisa dipulihkan. Aku percaya aku tidak sendirian. Aku percaya aku aman dalam bimbingan-Mu. Diamlah sejenak, jiwa terpilih. Biarkan kata-kata itu meresap, bukan ke pikiranmu saja, tetapi ke energi hidupmu. Karena ketika kamu berkata ya, di kedalaman semesta merespons. Bukan sebagai sihir murahan, bukan sebagai permainan, tetapi sebagai hukum rohani yang halus. Apa yang kamu izinkan masuk akan bekerja di dalam.
Apa yang kamu serahkan akan dilepas dari genggamanmu. Apa yang kamu lindungi dengan batas sehat akan bertahan. Dan apa yang kamu lepaskan dengan ikhlas akan pergi tanpa mencuri bagian terbaik dari dirimu. Sekarang aku menutup pesan ini dengan satu kebenaran yang ingin kamu bawa sepanjang hari-harimu. Kamu tidak terlambat untuk pulang. Tetapi kamu juga tidak perlu menunda pulang. Panggilan ini adalah peringatan penuh kasih, bukan ancaman. Ini adalah pelukan yang membangunkan, bukan tangan yang mendorong. Maka jangan keras pada dirimu, namun juga jangan tidur lagi. Bangkit jiwa terpilih, bangkit dengan lembut, bangkit dengan tenang, bangkit dengan keberanian yang tidak berisik, dan berjalanlah. Satu langkah saja hari ini, satu pilihan kecil menuju cahaya, satu keputusan untuk menjaga batinmu, satu tindakan untuk memuliakan hidupmu. Karena ketika kamu melangkah, bahkan sedikit, kamu sedang membuka jalan bagi pemulihan besar yang telah lama menunggumu. Jika hatimu menerima pesan ini, tulis di komentar, "Aku siap." Bukan untuk membuktikan kepada siapapun, tetapi sebagai segel batinmu sendiri, sebagai deklarasi lembut bahwa kamu memilih kembali, kamu memilih bangun, kamu memilih hidup. Dan biarkan malam ini, ketika kamu memejamkan mata, menjadi malam pertama kamu beristirahat tanpa memikul semuanya sendirian. Biarkan besok menjadi hari pertama kamu berjalan dengan proteksi energi, kewaspadaan batin, dan keyakinan sakral bahwa kamu dituntun, kamu dijaga, kamu dipulihkan.